Kota Makassar, di mana Sulawesi Selatan tuan rumah Munas, pengusaha Makassar selangkah lagi jadi ketua PSMTI. Musyawarah Nasional Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) sedang berlangsung di Claro Hotel, tepatnya di Jalan Adi Petarani, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tepatnya pada Minggu Selasa 20 sampai dengan 22 Maret 2022. PSMTI Sulsel patut berbangga menjadi tuan rumah Munas ke-7 ini, sebab Munas kali ini merupakan yang pertama kali diadakan di luar Pulau Jawa. Agenda utama dari Munas ini ialah pemilihan Ketua Umum PSMTI untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Sebelumnya Ketua Umum PSMTI diemban oleh David Hermanjaya. Kini seorang pengusaha asal Kota Makassar kini selangkah lagi mengemban amanah menjadi ketua. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Fakih Imtiaz di lokasi. Halo, selamat siang rekan Fakih. Selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Fakih, bisa Anda informasikan bagaimana dengan proses berjalannya Munas selama 2 hari ini? Ya, Musyawarah Nasional Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia telah resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Senin 21 Maret 2022 di Pinisi Ballroom Claro Hotel Makassar. Kegiatan Munas kali ini dihadiri oleh 880 peserta dari 25 provinsi se-Indonesia. Kegiatan Munas kali ini agenda utamanya ialah pemilihan Ketua Umum untuk PSMTI periode 2022 hingga 2027. Kemarin telah dilaksanakan sidang komisi A, B, dan C yang membahas mengenai program kerja dan ADRT. Untuk hari ini, rencananya akan dilaksanakan pemilihan ketua umum mulai dari pemilihan bakal calon, hingga penetapan dan pelantikan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Claro Hotel Makassar. Seperti itu, rekan. Ya, lantas bagaimana dengan perkembangan proses pemilihan ketua PSMTI yang berlangsung? Ya, untuk pemilihan Ketua Umum PSMTI periode 2022-2026 saat ini sedang berlangsung di dalam Pinisi Ballroom. Nah, untuk pengusaha asal Makassar sendiri, PSMTI Sulsel mengusung pengusaha asal Makassar, yang ini Willianto Tanta, juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara Munas PSMTI kali ini. Nah, Willianto Tanta mengklaim bahwa telah mendapat dukungan dari 18 provinsi anggota PSMTI se-Indonesia dari 30 provinsi yang ada. Maka dari itu selangkah lagi dapat dipastikan bahwa pengusaha asal Kota Makassar ini bakal maju sebagai Ketua PSMTI Indonesia periode 2022-2027. Seperti itu rekan Kina. Ya, bagaimana dengan proses berjalannya vaksinasi massal oleh PSMTI yang dilaksanakan di Hotel Claro tepatnya? Ya, PSMTI selain Munas juga mengadakan vaksinasi massal di 2 tempat. Yang pertama berada di Kabupaten Goa, hanya pada hari Minggu 20 Maret 2022. Sedangkan untuk Kota Makassar sendiri dilaksanakan 3 hari sejak Minggu 20 Maret 2022 hingga hari ini Selasa 22 Maret 2022. Untuk wilayah Kota Makassar sendiri, informasi yang telah dihimpun telah divaksinasi sebanyak 2.000 warga Kota Makassar. Nah, ke 2.000 warga Kota Makassar ini telah mengikuti pengundian untuk hadiah door prize di vaksinasi, yaitu berupa rumah, motor, serta beberapa barang elektronik lainnya. Hingga saat ini proses vaksinasi masih terus berjalan di parkiran Claro Hotel Makassar hingga pukul 4 sore nanti. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Fakih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Panitia Munas PSMTI, ada Bapak Willianto Tanta. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti tadi teman-teman media yang sudah tadi tanya Bapak Ketua Umum kita, Bapak David Hermanjaya, Ketua PSMTI Sulsel, Dedi Jeka. Seperti tadi adik-adik semua lihatkan tadi pembukaannya yang memang pada hari ini cukup meriah dan luar biasa. Kami juga terima kasih banyak dengan Pak Ketua Umum sudah menunjuk Makassar Sulawesi Selatan adalah tuan rumah Munas ke-7. Dan memang harapan kami bahwa nanti di Munas ini akan terpilih ketua yang bisa melanjutkan program Ketua Umum kita yang 2 periode ini sudah memimpin PSMTI yang sangat luar biasa.
PSMT Sulawesi Selatan itu di bawah kepemimpinan Ibu Emi, termasuk se-Indonesia ini sekarang sudah ada 30 provinsi dan kabupaten kota 300. Dan kalau memang kemarin tidak dibatasi, mungkin mereka pada hadir semua. Itu yang kami banggakan kepada peserta yang hadir pada hari ini. Bagaimana rencana pencalonan ini Pak Willy? Ya, teman-teman semua mengizinkan kami karena mungkin melihat bahwa acara ini juga cukup bagus seperti yang Anda lihat. Jadi rata-rata beberapa provinsi, sudah ada 18 provinsi itu meminta kami maju. Ya mudah-mudahan kepercayaan ini bisa terpenuhi. Visi misinya sendiri Mas? Visi misi kami terus terang jujur katakan bahwa kita ingin bersatu, ya bersatu. PSNTI Jaya, Indonesia tangguh. Kami juga melihat Pak bagaimana peran serta PSNTI dalam di masa pandemi ini seperti yang Pak Gub tadi sampaikan, memberikan sejumlah bantuan mungkin ke masyarakat yang membutuhkan. Kira ke depannya apa sih yang akan dilakukan oleh PSMT Sulawesi Selatan ini Pak? Ya, seperti mungkin adik-adik media sudah lihat, selama kami jadi pemimpin PSNT Sulawesi Selatan bersama Ibu ini, itu kami kan sejak awal COVID kami kan sudah melakukan bakti sosial, membagi sembako, mengadakan vaksin ya kepada masyarakat, dan ini tidak putus. Dan ini semua dari teman-teman pengurus yang membantu. Jadi hanya menyalurkan, termasuk membuka acara buka puasa. Ya. Ya. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan narasumber yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Fakih Imtiaz yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda. Dan selamat bertugas kembali.